Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah pemuda miskin dan neneknya menemukan burung kakak tua yang bisa berbicara. Penemuan ini mengubah takdir hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu terasa lebih lembab dari biasanya. Udara masih memeluk sisa embun, dan tanah mengeluarkan aroma basah yang menenangkan. Cahaya matahari belum sepenuhnya kuat, hanya menyelinap di sela-sela dedaunan tua yang menjulang tinggi. Raka berjalan di depan, memanggul keranjang anyaman yang sudah mulai usang. Bahunya kokoh, namun garis lelah terlihat jelas di wajahnya yang kecoklatan karena matahari. Keringat belum muncul, tetapi napasnya sudah terdengar berat, bukan karena perjalanan, melainkan karena beban hidup yang tak pernah benar-benar ringan. Di belakangnya, Nenek Sukati melangkah perlahan. Pelan sedikit, "Rak," ucap nenek dengan suara lembut namun bergetar karena usia. Raka segera menoleh. "Iya, Nek." "Maaf." Raka terlalu cepat. Ia mendekat dan mengambil keranjang kecil dari tangan neneknya. "Nenek istirahat saja kalau capek." Nenek tersenyum tipis. "Kalau nenek berhenti, siapa yang bantu kamu cari buah? Kamu ini masih keras kepala seperti ayahmu." Nama itu membuat langkah Raka terhenti sejenak. Ia menunduk, lalu kembali berjalan tanpa berkata apa-apa. Hutan pagi itu tidak terlalu ramai oleh suara. Hanya gemerisik daun dan sesekali kicau burung kecil yang biasa terdengar. Raka memanjat pohon rendah untuk mengambil beberapa buah liar yang masih segar. Ia bekerja cekatan, penuh semangat, seolah tak ingin membuang waktu sedetik pun. "Nek," katanya dari atas pohon, "kalau hari ini dapat banyak, mungkin kita bisa beli beras lebih untuk seminggu." Nenek mendongak. "Kita syukuri saja apa yang ada, Rak. Rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan." Raka tersenyum tipis. "Tapi Raka ingin lebih dari sekadar cukup, Nek." Angin tiba-tiba berembus sedikit lebih kencang. Daun-daun bergetar seperti bisikan rahasia. Lalu, "Raka." Suara itu pelan, hampir seperti desahan. Raka terdiam. "Nek." Nenek dengar itu. Nenek mengerutkan kening. "Dengar apa?" Seperti ada yang memanggil nama Raka. Nenek menggeleng. Mungkin cuma angin. Namun suara itu terdengar lagi. "Raka." Kini lebih jelas. Bukan dari arah tertentu, tetapi seperti bergema dari berbagai sisi. Raka turun perlahan dari pohon. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Nek, tunggu di sini." Ia melangkah mengikuti arah suara yang terasa samar namun menariknya seperti benang tak terlihat. Beberapa langkah kemudian, di pinggir semak rendah dekat pohon tua yang akarnya menonjol keluar dari tanah, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor burung. Bulu-bulunya putih, bersih meski berada di hutan. Paruhnya kokoh, matanya tajam namun tidak liar. Ia bertengger di dahan rendah, menatap Raka tanpa berkedip. Dan burung itu tersenyum. Bukan senyum manusia, tentu saja. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa sadar. "Raka," ucap burung itu dengan suara jelas. Raka membeku. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. "Nek," teriaknya. Nenek Sukati segera menghampiri dengan langkah tergesa. "Ada apa, Rak?" Raka menunjuk.
Nenek terdiam ketika melihat burung itu. Beberapa detik hening. Lalu burung itu memiringkan kepala. Kalian akhirnya datang. Nenek mundur selangkah. Astagfirullah, burung itu berbicara. Raka menelan ludah. Siapa kamu? Burung itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu tetap bertengger. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pembawa pesan. Pesan? Suara Raka bergetar. Untukmu, Raka. Angin berhenti. Hutan seakan menahan napas. Pesan tentang apa? Tanya Raka, suaranya nyaris berbisik. Warisan. Kata itu menggantung di udara. Raka mengernyit. Warisan? Kami tidak punya apa-apa. Burung itu menatap ke arah kalung yang tergantung di leher Raka. Liontin sederhana yang selalu ia pakai sejak kecil. Tidak semua warisan berupa emas, ucap burung itu. Nenek Sukati tiba-tiba memegang lengan Raka erat-erat. Rak, kita pulang saja. Tetapi Raka tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam suara burung itu yang tidak terasa jahat. Justru, hangat. Seperti suara yang pernah ia dengar dalam mimpi. Kenapa kamu memanggil namaku? Tanya Raka pelan. Burung itu mendekat, melompat ke akar pohon yang lebih rendah. Karena waktumu telah tiba. Tiba untuk apa? Tiba untuk memahami. Jantung Raka berdebar keras. Memahami apa? Burung itu menatapnya dalam. Kebenaran yang tidak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu membuat tengkuk Raka meremang. Nenek menariknya. Raka, dengarkan nenek. Ini tidak biasa. Tidak ada burung bisa bicara seperti ini. Raka menatap neneknya. Kalau ini bukan kebetulan, Nek. Justru itu yang nenek takutkan. Burung itu tiba-tiba terbang rendah, berputar sekali di atas kepala mereka, lalu kembali bertengger. Aku tidak akan menyakiti kalian, katanya. Aku hanya ingin menemani. Menemani? Raka mengulang. Ya. Karena perjalananmu baru saja dimulai. Raka tertawa kecil, meski gugup. Hidup kami sudah berat sejak dulu. Perjalanan apa lagi yang harus dimulai? Burung itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Perjalanan menuju pengampunan. Kata itu menghantam dada Raka seperti batu. Pengampunan. Ia teringat wajah ayahnya. Senyum yang mulai memudar dalam ingatan. Sosok yang pergi tanpa penjelasan. Apa kamu tahu tentang ayahku? Tanya Raka dengan suara hampir putus. Burung itu tidak langsung menjawab. Namun tatapannya melembut. Tidak semua yang menghilang berarti meninggalkan. Air mata tanpa sadar menggenang di sudut mata Raka. Nenek Sukati menunduk, bahunya bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Tanya nenek dengan suara lirih. Burung itu menjawab pelan. Aku saksi. Dan aku pembawa waktu. Raka mengusap wajahnya kasar. Kalau kamu memang pembawa pesan, kenapa sekarang? Karena hatimu akhirnya siap mendengar. Hening kembali turun. Burung itu lalu berkata, bawalah aku pulang. Kita akan berbicara lebih banyak. Nenek terperanjat. Tidak. Kita tidak tahu makhluk apa ini. Raka menatap burung itu, lalu menatap neneknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu selain kelelahan dan beban. Ia merasakan harapan.
"Nek," katanya pelan, "kalau ini jalan yang harus kita lalui, Raka tidak mau lari lagi." Nenek memandangnya lama. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Baiklah, tapi kalau terjadi apa-apa, kita pergi." Burung itu melompat ke bahu Raka dengan ringan. Aneh, tetapi tidak terasa berat. Raka merasakan hangat menjalar dari tempat burung itu bertengger. "Aku akan membimbingmu," bisik burung itu. Raka memejamkan mata sejenak. Dalam gelap sesaat itu, ia seperti melihat bayangan samar seorang pria berdiri jauh di antara pepohonan. Wajahnya tidak jelas. Namun perasaan itu, rasa rindu, rasa sakit, dan cinta yang belum selesai, menghantamnya bersamaan. Ia membuka mata dengan napas tersengal. "Nek." "Apalagi, Rak?" Raka merasa sesuatu akan berubah. Nenek menggenggam tangannya erat. "Kalau perubahan itu datang, kita hadapi bersama." Burung kakatua itu mengepakkan sayapnya perlahan. Ini baru permulaan. Dan pagi yang lembab itu, di tengah hutan yang seolah menjadi saksi diam, takdir Raka dan Nenek Sukati mulai berbelok ke arah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langkah mereka pulang terasa lebih lambat dari biasanya. Bukan karena keranjang yang kini lebih berat oleh buah-buahan, melainkan karena kehadiran makhluk yang tak biasa itu. Burung kakatua putih bertengger tenang di bahu Raka, sesekali merapikan bulunya seolah ia memang sudah lama menjadi bagian dari perjalanan mereka. Hutan perlahan berubah menjadi jalan tanah kecil menuju rumah kayu sederhana mereka. Rumah itu berdiri sunyi, dikelilingi pepohonan tua yang akarnya menonjol dan batangnya penuh lumut. Atapnya sedikit miring, papan dindingnya telah pudar oleh hujan dan panas bertahun-tahun. Namun di sanalah kedamaian mereka tinggal. Raka berhenti di depan pintu. "Nek," katanya pelan. Nenek Sukati menatap burung itu dengan ragu. "Kita benar-benar akan membawanya masuk?" Burung itu menoleh kepada nenek. "Rumah ini pernah menyimpan banyak doa." Nenek terdiam. Raka membuka pintu kayu yang berderit pelan. Aroma kayu tua dan asap dapur yang tersisa dari pagi tadi menyambut mereka. Rumah itu sederhana. Satu ruang utama, dapur kecil di sudut, dan bilik tidur yang dipisahkan tirai kain tipis. Burung itu terbang perlahan, lalu hinggap di palang kayu dekat jendela. Ia mengamati sekeliling. "Tempat yang jujur," katanya. Raka menghela napas panjang. "Jujur bagaimana maksudmu?" "Tempat yang tidak menyembunyikan kesedihan." Kata-kata itu membuat suasana mendadak berat. Nenek duduk di bangku kayu. "Rak, dari tadi burung ini bicara seolah tahu segalanya." Raka menatap burung itu. "Kamu tahu tentang ayahku?" Burung kakak tua tidak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya sesaat, seolah mengingat sesuatu yang jauh. "Rindu yang tidak selesai selalu meninggalkan jejak," ucapnya pelan. Raka mengepalkan tangannya. "Ayah pergi tanpa pesan. Tanpa kabar. Tanpa kembali." "Tidak semua kepergian adalah pilihan," sahut burung itu. Nenek Sukati tiba-tiba berdiri. "Cukup." Suaranya bergetar, bukan marah, melainkan menahan sesuatu yang lama disimpan. "Sudah lama kami mencoba hidup tanpa membuka luka itu lagi," lanjutnya pelan. Raka menoleh pada neneknya. Kenapa nenek selalu menghindar setiap kali Raka bertanya tentang ayah? Nenek terdiam. Di sudut ruangan, angin kecil menyusup dari celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. "Karena tidak semua cerita membuatmu lebih kuat," jawab nenek lirih. "Justru karena tidak tahu,
Raka merasa lemah, balas Raka. Burung kakak tua membuka mata. Kebenaran tidak melemahkan. Kebenaran hanya menyakitkan sebelum menyembuhkan. Raka berjalan mendekati jendela, berdiri memandang keluar. Cahaya sore mulai condong, membuat bayangan pohon memanjang. Sejak kecil, katanya perlahan, Raka selalu bertanya-tanya. Apakah ayah meninggalkan kami karena miskin? Karena lelah? Atau karena Raka tidak cukup berharga? Suasana hening. Nenek Sukati menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jangan pernah berkata begitu, bisiknya. Burung itu menatap Raka dalam-dalam. Anak yang merasa tidak berharga biasanya hanya tidak pernah diberi kesempatan memahami pengorbanan. Raka berbalik cepat. Pengorbanan apa? Tidak ada pengorbanan dalam pergi tanpa kabar. Nada suaranya meninggi, dan untuk pertama kalinya sejak burung itu muncul, amarahnya pecah. Burung itu tidak terkejut. Amarah adalah bentuk rindu yang tersesat. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia terduduk di lantai kayu, bersandar pada dinding. Ayah selalu membawa kalung ini, katanya sambil memegang liontin di lehernya. Lalu sebelum pergi, ia memakaikannya pada Raka. Ia hanya bilang, jaga ini. Itu saja. Nenek memandang kalung itu dengan mata berkaca-kaca. Kalung itu bukan benda biasa, ucap burung kakak tua pelan. Raka mengangkat kepala. Apa maksudmu? Batu yang kau sentuh hari ini, memiliki ukiran yang sama. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Jadi ini bukan kebetulan? Tanyanya. Tidak ada kebetulan dalam pertemuan yang dipanggil oleh waktu. Nenek Sukati menggigit bibirnya. Sudah cukup, katanya lagi, tapi kali ini suaranya lebih lemah. Rak, mungkin memang sudah waktunya. Raka menatap neneknya dengan heran. Waktunya apa? Nenek duduk di hadapannya. Selama ini nenek menutup cerita tentang ayahmu bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena takut. Takut apa, Nek? Takut kamu menyalahkan hidupmu pada sesuatu yang belum kamu pahami. Raka mengerutkan kening. Nenek tahu sesuatu? Burung kakak tua mengepakkan sayapnya pelan. Rahasia yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi bayangan. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Raka berdiri perlahan. Nek, ayah pergi kemana sebenarnya? Nenek menatap lantai. Ke hutan. Raka tertawa kecil, getir. Semua orang tahu itu. Tapi untuk apa? Nenek mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh perlahan. Untuk menjaga sesuatu. Menjaga apa? Janji. Satu kata itu menggantung berat di udara. Burung kakak tua memiringkan kepalanya. Janji yang belum selesai selalu mencari jalan pulang. Raka merasakan tubuhnya bergetar. Apakah ayah masih hidup? Tanyanya, hampir berbisik. Nenek tidak menjawab. Keheningan menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Burung itu berkata pelan, hidup dan mati tidak selalu dipisahkan oleh jarak. Raka memejamkan mata. Bayangan samar pagi tadi kembali muncul dalam ingatannya, sebuah sosok berdiri jauh di antara pepohonan. Apa yang harus Raka lakukan? Tanyanya, suaranya kini lebih tenang. Dengarkan, jawab burung itu. Mendengarkan apa? Hati yang selama ini kau bungkam. Nenek Sukati memegang tangan cucunya. Rak,
Kalau kamu ingin tahu kebenaran, nenek tidak akan menghalangi lagi. Raka menatap burung itu. Kamu bilang perjalanan baru saja dimulai. Kemana arahnya? Burung kakak tua tersenyum dengan caranya sendiri. Kembali ke tempat batu itu berada. Untuk apa? Untuk membuka apa yang tertutup. Raka berdiri tegap. Nenek, besok Raka akan kembali ke sana. Nenek menghela napas panjang. Nenek ikut. Tidak, Nek. Kali ini biar Raka sendiri. Burung itu menambahkan. Perjalanan tertentu memang harus ditempuh sendiri. Tetapi doa selalu berjalan di belakangmu. Mata Raka terasa panas. Ia menyadari satu hal. Selama ini ia hidup dalam kemarahan yang tidak pernah ia akui. Ia bekerja keras, tertawa, bahkan bersyukur. Tetapi jauh di dalam, ada lubang yang tak pernah terisi. Mungkin burung ini memang bukan kebetulan. Mungkin hutan itu bukan sekadar tempat mencari buah. Malam perlahan turun. Lampu minyak kecil dinyalakan, cahayanya temaram namun hangat. Raka duduk di dekat jendela, menatap kegelapan luar. Nek, katanya pelan. Kalau ayah memang pergi demi sesuatu, apakah Raka boleh marah? Nenek tersenyum sedih. Marah boleh. Tapi jangan biarkan marah menutup hatimu. Burung kakak tua memejamkan mata. Besok, katanya lembut, kau akan melihat lebih dari sekadar bayangan. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa takut sekaligus berharap. Dan di rumah kayu yang sederhana itu, di bawah langit malam yang tenang, luka lama yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk disembuhkan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin berembus pelan melewati celah papan rumah kayu, menimbulkan bunyi lirih yang seperti bisikan panjang tak berujung. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar kecil, cahayanya menguning, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seolah hidup. Raka belum tidur. Ia duduk bersandar di dekat jendela, memandangi gelap yang menyelimuti pepohonan. Burung kakak tua bertengger tak jauh darinya, diam, seolah menunggu sesuatu. Sementara di sudut ruangan, Nenek Sukati sudah berbaring, tetapi matanya belum terpejam. Rak, suara neneknya pelan. Jangan terlalu lama terjaga. Raka tidak langsung menjawab. Raka tidak tahu harus percaya atau tidak. Nek. Percaya pada apa? Pada semua ini. Burung kakak tua membuka mata. Keraguan adalah gerbang pertama menuju kebenaran, katanya tenang. Raka menoleh. Kenapa kamu selalu berbicara seperti tahu segalanya? Aku hanya tahu apa yang perlu kau tahu. Jawaban itu membuat Raka menghela napas panjang. Tadi kau bilang besok aku akan melihat lebih dari sekadar bayangan, ucap Raka. Apa maksudmu? Burung itu tidak langsung menjawab. Di luar, tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Raka berdiri cepat. Nek, ada yang di luar. Nenek Sukati ikut bangkit perlahan. Jangan keluar, katanya. Namun suara itu terdengar lagi. Pelan. Seperti langkah. Jantung Raka berdetak keras. Burung kakak tua mengepakkan sayapnya sekali. Dia sudah dekat. Siapa? Tanya Raka tegang. Yang kau panggil dalam diam setiap malam. Tubuh Raka terasa dingin. Tiba-tiba udara di dalam rumah menjadi lebih berat. Lampu minyak meredup, meski apinya tidak mengecil.
Dan di antara bayangan yang menari di dinding, muncul satu bayangan yang berbeda. Lebih tinggi. Lebih tegap. Diam. Raka menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak seperti bayangan biasa. Ia berdiri sendiri, seolah terpisah dari sumber cahaya. "Nek," suara Raka nyaris tak terdengar. Nenek Sukati memandang dinding dengan mata membesar. "Ya Tuhan." Bayangan itu perlahan menoleh. Meski tidak memiliki wajah yang jelas, Raka merasakan sesuatu yang begitu akrab. Begitu menyakitkan. "Ayah," bisiknya. Udara terasa seolah berhenti. Burung kakak tua berbicara dengan suara lebih lembut dari biasanya. "Dengarkan." Bayangan itu bergerak sedikit, seperti mendekat. Raka merasakan lututnya melemah. "Ayah, kenapa? Kenapa ayah pergi?" Suaranya pecah. Hening. Lalu, sebuah suara terdengar. Bukan dari mulut bayangan itu, tetapi dari dalam dada Raka sendiri. "Raka." Air mata langsung jatuh. Itu suara yang tak pernah ia lupakan. Suara yang dulu memanggilnya pulang saat ia bermain terlalu jauh. Suara yang dulu mengangkatnya ketika ia jatuh. "Ayah." Raka berlutut di lantai. "Maafkan ayah." Kalimat itu menggema lembut. Raka menggeleng keras. "Tidak." Ayah yang seharusnya menjelaskan. "Kenapa ayah tinggalkan kami? Kenapa ayah tidak kembali?" Bayangan itu bergetar halus. "Tidak semua kepergian adalah pengkhianatan. Kau tahu betapa sulitnya hidup kami?" teriak Raka. "Nenek bekerja sampai sakit. Raka mencari buah setiap hari. Kami menunggu." Nenek Sukati menangis pelan. Burung kakak tua tetap diam. "Ayah tidak pernah berhenti menjaga kalian." "Menjaga?" Raka tertawa pahit. Dengan tidak pulang, bayangan itu seperti mendekat lagi. "Ada janji yang harus ayah pegang." "Janji lebih penting dari keluarga?" Suara Raka bergetar. Hening sesaat. "Janji itu untuk keluarga." Raka terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti ombak besar. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan. Bayangan itu mengarah pada kalung di leher Raka. "Warisan itu bukan benda. Itu amanah." Raka memegang liontin itu erat-erat. "Ayah menyuruhku menjaganya." "Tapi ayah tidak pernah bilang kenapa." "Karena waktu itu hatimu belum siap." Air mata Raka tak berhenti mengalir. "Lalu sekarang?" "Kenapa sekarang?" "Karena kau mulai bertanya bukan dengan marah, tetapi dengan rindu." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ayah." Raka marah. Raka benci. Tapi Raka juga rindu. Bayangan itu seolah menunduk. "Dan ayah tidak pernah berhenti merindukanmu." Nenek Sukati terseduh. "Kenapa kau tidak pernah kembali?" tanyanya lirih. Bayangan itu perlahan memudar sedikit. "Ada yang harus dijaga di tempat batu itu." Raka mengangkat wajahnya cepat. "Batu berukir itu?" "Ya." "Apa yang ayah jaga?" Bayangan itu tidak langsung menjawab. Burung kakak tua akhirnya berbicara. "Belum waktunya." Raka menoleh kesal. "Kenapa selalu belum waktunya?"
Karena kebenaran yang datang terlalu cepat bisa menghancurkan. Raka berdiri, emosinya kembali bergolak. Ayah, kalau memang ayah ada di sana, kenapa tidak pulang saja? Bayangan itu bergetar semakin samar. Tubuh bisa hilang, tetapi janji tidak. Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Raka mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ayah, apakah ayah sudah? Bayangan itu tidak menjawab. Namun perlahan, cahayanya memudar. Ayah, teriak Raka. Besok, datanglah ke batu itu lagi. Suara itu terdengar semakin jauh. Datang dengan hati yang tidak dipenuhi amarah. Jangan pergi lagi. Raka berlari ke arah dinding, tangannya menembus bayangan kosong. Dan dalam sekejap, bayangan itu hilang. Lampu minyak kembali stabil. Udara terasa normal kembali. Hening. Hanya suara napas Raka yang tersengal. Nenek Sukati mendekat dan memeluknya erat. Rak! Rak! Raka menangis seperti anak kecil. Raka tidak tahu harus merasa apa. Nek! Nenek mengusap rambutnya. Kadang perasaan memang tidak perlu dijelaskan. Cukup dirasakan. Burung kakak tua turun dari palangnya dan hinggap di meja kecil. Besok adalah batas antara masa lalu dan masa depanmu, katanya tenang. Raka mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kalau ayah sudah tidak ada, kenapa masih bisa bicara? Burung itu menatapnya dalam. Karena cinta tidak pernah terikat pada tubuh. Kalimat itu menggema lama di benak Raka. Malam kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu berbeda. Bukan lagi sunyi yang penuh pertanyaan, melainkan sunyi yang menunggu jawaban. Raka menatap kalungnya. Ia sadar satu hal. Selama ini ia tidak benar-benar ingin tahu kebenaran. Ia hanya ingin menyalahkan. Dan kini, ketika kebenaran mulai membuka diri, hatinya justru takut. Nek, katanya pelan sebelum akhirnya berbaring. Besok, apapun yang terjadi. Raka ingin tahu semuanya. Nenek menggenggam tangannya. Kita hadapi bersama. Burung kakak tua memejamkan mata. Perjalananmu semakin dekat pada inti. Dan di luar, di antara pepohonan yang berdiri sunyi, angin malam berdesir pelan. Seolah hutan itu sendiri tengah menunggu pertemuan yang telah lama tertunda. Pagi datang tanpa suara burung-burung kecil seperti biasanya. Langit tampak pucat, seolah menahan sesuatu yang belum dilepaskan. Udara terasa lebih dingin meski matahari sudah menampakkan sinarnya di balik pepohonan. Raka berdiri di depan rumah kayu mereka, menatap hutan yang kemarin memanggil namanya. Kalung itu terasa lebih berat di lehernya. Nek! Raka pergi sekarang, katanya pelan. Nenek Sukati berdiri di ambang pintu, wajahnya menyimpan kekhawatiran yang tak lagi ia sembunyikan. Kau yakin ingin pergi sendiri? Raka mengangguk. Kalau ini memang tentang ayah, Raka harus menghadapinya sendiri. Burung kakak tua terbang turun dari atap dan hinggap di bahunya. Aku tetap ikut, katanya tenang. Raka menghela napas kecil. Baik. Nenek melangkah mendekat, memegang wajah cucunya dengan kedua tangan yang mulai keriput. Apapun yang kau lihat, jangan biarkan itu membuatmu kehilangan dirimu. Raka tersenyum tipis. Raka hanya ingin menemukan ayah. Entah dalam bentuk apapun. Nenek tidak menjawab. Ia hanya memeluk Raka erat sebelum akhirnya melepasnya.
Langkah Raka memasuki hutan terasa berbeda dari hari-hari biasa. Bukan sekadar mencari buah atau kayu bakar. Hari ini, ia mencari jawaban. Burung kakak tua diam sepanjang perjalanan, hanya sesekali mengepakkan sayapnya kecil. Tidak ada suara misterius, tidak ada bisikan aneh. Hanya langkah kaki Raka dan detak jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, batu besar itu tampak di hadapannya. Batu yang kemarin terasa biasa, kini terasa seperti penjaga rahasia. Ukiran di permukaannya terlihat jelas. Pola melingkar yang rumit, dengan garis-garis saling menyatu seperti simpul tak terputus. Raka berdiri di depannya, napasnya terasa berat. "Apakah ini tempatnya?" tanyanya. "Ya," jawab burung itu pelan. "Inilah tempat janji dijaga." Raka menelan ludah. "Apa yang ayah jaga di sini?" "Bukan sesuatu," kata burung itu, "tetapi seseorang." Raka mengernyit. "Seseorang?" Burung itu tidak menjawab lagi. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Daun-daun di sekitar batu bergetar. Raka mengangkat tangannya perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap kalung di lehernya. Ukirannya sama. Persis. Seolah batu itu adalah bagian yang hilang dari liontin tersebut. "Kalau memang ini kebenaran, biarkan Raka melihatnya," bisiknya. Dan ia menyentuh batu itu. Sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Suara angin menghilang. Cahaya matahari meredup. Raka merasakan tubuhnya ringan, seolah tidak lagi berpijak di tanah. Di hadapannya, kabut tipis mulai berkumpul. Dari kabut itu, perlahan muncul sosok. Lebih jelas dari sebelumnya. Seorang pria dengan tubuh tegap, wajah yang tidak lagi samar. Wajah yang selama ini hanya ada dalam kenangan. "Ayah." Sosok itu berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang Raka ingat, namun senyumnya sama. "Raka." Suara itu kini tidak lagi menggema dari dalam dada, tetapi terdengar jelas di udara. Raka maju selangkah, air matanya langsung mengalir. "Ayah, ini nyata?" "Sejauh hatimu mempercayainya." Raka ingin berlari dan memeluknya, tetapi kakinya terasa berat. "Kenapa ayah tidak pernah pulang?" Ayahnya memandangnya dengan mata yang menyimpan ribuan kata. "Karena jika ayah pulang, kau tidak akan pernah menjadi dirimu yang sekarang." Jawaban itu membuat Raka terpaku. "Apa maksudnya?" "Ayah pergi bukan untuk meninggalkanmu. Ayah pergi untuk memastikan sesuatu tidak menyentuhmu." "Sesuatunya apa?" Suara Raka meninggi. Ayahnya menunjuk batu di samping mereka. "Disinilah garis hidup keluargamu terikat." Raka melihat ke arah batu itu. Ukirannya kini bersinar samar. "Kalung yang kau pakai bukan sekadar perhiasan," lanjut ayahnya. "Itu kunci." "Kunci untuk apa?" "Kunci untuk menjaga keseimbangan." Raka menggeleng. Raka tidak mengerti. Ada kekuatan di tempat ini. Bukan kekuatan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga. Dan setiap generasi harus memilih seseorang untuk menanggungnya. Menanggung apa? Kesunyian. Kata itu menusuk. Jadi ayah memilih pergi, demi menjaga batu ini? Suara Raka bergetar. Ayah memilih agar kau tidak perlu. Air mata Raka jatuh deras. Raka lebih memilih hidup miskin bersama ayah daripada kehilangan ayah.
Ayahnya tersenyum sedih. Kadang cinta membuat seseorang memilih jalan yang terlihat kejam. Apakah ayah sudah tiada? Pertanyaan itu akhirnya terucap. Hening. Kabut di sekitar mereka bergerak pelan. Ayah tidak lagi hidup seperti dulu. Jawaban itu cukup. Raka merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Ia jatuh berlutut. Ayah meninggalkan kami sendiri. Tidak pernah, suara ayahnya lembut. Ayah selalu ada. Setiap kau merasa lelah. Setiap kau hampir menyerah. Raka teringat malam-malam panjang ketika ia merasa seperti ada yang menguatkannya tanpa alasan. Itu ayah, bisiknya. Ayahnya mengangguk pelan. Burung kakak tua kini muncul di sisi mereka, seolah menjadi jembatan antara dua dunia. Waktunya tidak banyak, kata burung itu. Raka menatap ayahnya dengan panik. Jangan pergi lagi. Raka, dengarkan baik-baik. Ayahnya mendekat, kini wajahnya sangat jelas. Kemarahanmu adalah beban yang lebih berat dari kemiskinan. Lepaskan itu. Ayah. Dan jaga nenekmu. Ia telah memikul lebih dari yang kau tahu. Raka menggigit bibirnya. Ayah ingin Raka menjaga batu ini? Tidak. Jawaban itu membuat Raka terkejut. Ayah ingin kau memilih. Memilih apa? Apakah kau ingin hidup terikat pada janji lama, atau memutus rantai itu dan membiarkan warisan ini berakhir? Raka terdiam. Kalau Raka memilih memutusnya, maka batu ini akan kehilangan kekuatannya. Dan keluarga kita akan kembali menjadi keluarga biasa. Bukankah kita sudah biasa? Ayahnya tersenyum lembut. Kau belum tahu betapa luar biasanya dirimu. Kabut mulai menebal. Ayah. Raka mencoba berdiri. Jangan cari ayah lagi di luar dirimu. Suara itu mulai memudar. Carilah di keberanianmu. Ayah. Dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Raka kembali berdiri di depan batu. Tangannya masih menyentuh permukaan dingin itu. Napasnya tersengal. Burung kakak tua bertengger di atas batu. Sekarang kau tahu, katanya pelan. Raka menatap batu itu dengan mata merah. Raka tidak tahu harus merasa apa. Merasa bukan untuk dimengerti. Merasa untuk dilepaskan. Raka menunduk. Ayah memberi pilihan. Dan tidak semua orang diberi itu. Raka memejamkan mata. Ia sadar satu hal. Selama ini ia menganggap dirinya korban keadaan. Namun ternyata, ayahnya memilih menjadi perisai. Kalau Raka memutuskan warisan ini, apakah ayah akan benar-benar pergi? Burung kakak tua memandangnya dalam. Cinta tidak pernah pergi. Tetapi bentuknya bisa berubah. Angin kembali berembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, dada Raka terasa lebih ringan. Bukan karena luka hilang, tetapi karena ia akhirnya memahami. Ia menyentuh kalungnya perlahan. Raka belum akan memilih sekarang, katanya pelan. Raka ingin pulang. Raka ingin bicara dengan nenek. Burung kakak tua mengangguk. Keputusan besar tidak diambil dalam emosi. Raka menatap batu itu sekali lagi. Bukan lagi dengan marah. Bukan lagi dengan kebingungan. Tetapi dengan kesadaran. Dan ketika ia melangkah pergi dari sana, ia tahu satu hal. Hidupnya memang akan berubah.
Pertanyaannya hanya satu. Apakah ia siap melepaskan masa lalu? Atau justru memeluknya dengan cara yang baru? Langkah Raka pulang terasa lebih berat dari saat ia berangkat. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena hatinya dipenuhi jawaban yang belum selesai. Hutan yang tadi terasa sunyi kini seolah memandangnya dengan tatapan berbeda, seperti saksi yang tahu segalanya namun memilih diam. Burung kakatua terbang rendah di sampingnya. "Kau melihatnya?" ucap burung itu pelan. Raka tidak langsung menjawab. Tangannya masih menggenggam kalung di dadanya. "Raka melihat ayah," bisiknya akhirnya. "Bukan bayangan. Bukan suara samar. Tapi benar-benar melihat." "Dan apa yang kau rasakan?" Raka berhenti sejenak. Raka marah, dan sekaligus ingin memeluknya. Burung itu mengangguk kecil. Itulah cinta yang belum selesai. Rumah kayu itu terlihat dari kejauhan. Nenek Sukati berdiri di depan pintu, seolah sudah menunggu sejak lama. Tatapannya langsung mencari wajah cucunya. "Rak," suaranya gemetar. "Kau baik-baik saja?" Raka mendekat tanpa bicara. Ia berdiri di hadapan neneknya, lalu memeluknya erat. "Nek, ayah benar-benar ada di sana." Tubuh Nenek Sukati menegang. "Kau melihatnya?" Raka mengangguk. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. "Dan ayah bilang nenek memikul lebih dari yang Raka tahu." Kalimat itu membuat bahu nenek bergetar. Burung kakatua hinggap di ambang jendela, diam, seolah memberi ruang bagi dua manusia yang sedang membuka luka lama. Raka menarik napas dalam. "Nek, sekarang Raka ingin tahu semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan." Nenek terdiam lama. Angin sore menggerakkan tirai tipis di dalam rumah. "Ayahmu," nenek memulai dengan suara pelan, "bukan pergi karena ingin meninggalkanmu." "Lalu kenapa?" Nenek duduk di bangku kayu, menatap lantai. "Sejak kecil, ayahmu memang berbeda. Ia bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia sering bermimpi tentang batu itu." Raka terdiam mendengar itu. Bermimpi? Ia bermimpi ada sesuatu yang harus dijaga. Sesuatu yang kalau dibiarkan, bisa membawa petaka bagi keluarga kita. Petaka seperti apa? Nenek menggeleng pelan. Nenek tidak pernah tahu pasti. Ia tidak pernah menjelaskan semuanya. Ia hanya bilang bahwa keluarganya memiliki ikatan dengan tempat itu sejak lama. Burung kakatua berbicara pelan. "Janji itu diwariskan turun-temurun." Raka menatap burung itu tajam. "Jadi ayah tidak memilih sendiri?" "Tidak," jawab burung itu. "Ia menerima warisan itu." Nenek melanjutkan dengan suara bergetar. "Malam sebelum ia pergi, ia duduk lama di sini. Ia memegang kalung itu, lalu memakaikannya padamu yang sedang tertidur." Raka teringat samar-samar sentuhan hangat di lehernya waktu kecil. Ia berkata pada nenek, lanjut nenek, kalau Raka sudah cukup kuat, ia akan menemukan jalannya sendiri. Air mata nenek jatuh. Raka terlalu kecil waktu itu. Nenek tidak sanggup membiarkannya kehilangan ayahnya dan sekaligus kehilangan masa kecilnya. "Kenapa nenek tidak pernah bilang?" Suara Raka bergetar. "Karena nenek takut kau membenci takdirmu. Nenek ingin kau tumbuh tanpa merasa dibebani." Raka mengepalkan tangannya. Tapi Raka justru tumbuh dengan kebencian karena merasa ditinggalkan. Nenek menangis pelan. "Maafkan nenek." Raka segera menggenggam tangan keriput itu.
Bukan nenek yang harus minta maaf. Hening menyelimuti ruangan. Burung kakak tua memejamkan mata. Ayahmu tidak pernah berniat mengorbankanmu, katanya pelan. Ia mengorbankan dirinya. Raka teringat wajah ayahnya di batu tadi. Senyum yang lembut, namun menyimpan kesedihan. Ayah bilang Raka diberi pilihan, ucap Raka perlahan. Nenek menatapnya cemas. Pilihan apa? Melanjutkan warisan itu, atau memutuskannya? Wajah nenek memucat. Memutusnya? Kalau Raka memilih memutusnya, batu itu akan kehilangan kekuatannya. Keluarga kita akan jadi keluarga biasa. Nenek terdiam lama. Bukankah kita memang sudah biasa? Tanyanya lirih. Raka tersenyum pahit. Raka juga berpikir begitu. Burung kakak tua memandang mereka bergantian. Keputusan itu bukan tentang kekuatan. Itu tentang keberanian menerima atau melepaskan. Raka berdiri dan berjalan ke jendela. Nek, selama ini Raka merasa hidup kita berat karena ayah pergi. Tapi sekarang Raka tahu, ayah pergi karena ingin melindungi. Nenek bangkit dan mendekat. Rak, apapun pilihanmu nanti, nenek tidak ingin kehilanganmu juga. Raka menoleh, matanya lembut. Nenek tidak akan kehilangan Raka. Janji? Raka mengangguk. Dalam keheningan itu, Raka tiba-tiba teringat sesuatu. Nek, apakah ada orang lain sebelum ayah yang menjaga batu itu? Nenek menatapnya ragu. Kakekmu, jawabnya pelan. Ia juga sering pergi ke hutan sendirian. Tapi nenek tidak pernah tahu tujuannya. Sampai akhirnya ayahmu melanjutkannya. Raka terdiam. Jadi ini bukan hanya tentang ayah. Ini tentang garis keluarga, ujar burung kakak tua. Raka menghela napas panjang. Ayah bilang kemarahan Raka lebih berat dari kemiskinan. Nenek tersenyum sedih. Ayahmu selalu pandai berkata begitu. Raka menunduk. Nek. Raka lelah marah. Air mata kembali menggenang. Raka ingin memaafkan. Tapi rasanya sulit. Nenek memeluknya erat. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti membiarkan hatimu bernapas. Burung kakak tua mengepakkan sayapnya pelan. Malam ini kau sudah lebih ringan dari kemarin. Raka memejamkan mata. Dalam benaknya, ia melihat kembali ayahnya berdiri di depan batu. Bukan lagi sosok yang meninggalkan, tetapi sosok yang menjaga. Ayah, bisiknya dalam hati. Raka belum tahu keputusan apa yang akan Raka ambil. Tapi Raka tidak marah lagi. Angin malam berembus lembut melalui jendela. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Raka merasakan sesuatu yang asing namun hangat. Damai. Nenek Sukati duduk kembali, wajahnya terlihat lebih lega meski mata masih sembab. Rak. Iya, Nek. Kalau memang kau harus memilih, pilihlah bukan karena takut, tapi karena yakin. Raka mengangguk. Burung kakak tua memandang ke arah hutan melalui celah jendela. Waktu semakin dekat, katanya pelan. Raka menoleh. Dekat untuk apa? Untuk keputusan yang akan mengubah bukan hanya hidupmu, tetapi akhir dari janji lama. Raka tidak merasa takut lagi. Tidak sepenuhnya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Namun kini ia berjalan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran.
Dan di rumah kayu sederhana yang selama ini menyimpan begitu banyak air mata, malam itu menjadi saksi terbukanya rahasia yang lama terkunci. Bukan rahasia yang menghancurkan, melainkan rahasia yang menguatkan. Malam setelah rahasia itu terbuka terasa berbeda. Tidak lagi mencekam seperti sebelumnya, namun juga tidak sepenuhnya tenang. Seolah udara sendiri sedang menunggu sesuatu diputuskan. Raka duduk di lantai kayu, bersandar pada dinding dekat jendela. Kalung itu tergantung di lehernya, memantulkan cahaya lampu minyak yang redup. Ia belum tidur. Nenek Sukati memperhatikannya dari bangku kecil. "Kau belum istirahat, Rak?" Raka menggeleng pelan. Kalau Raka tidur, Raka takut bangun dengan hati yang ragu lagi. Nenek tersenyum tipis. Ragu itu manusiawi. Tapi keputusan ini bukan tentang manusia biasa, Nek. Burung kakak tua yang bertengger di atas balok kayu membuka matanya. Keputusan ini justru tentang menjadi manusia sepenuhnya, katanya. Raka menoleh. "Aku lelah dengan teka-teki," ucap Raka lirih. Apa sebenarnya yang akan terjadi kalau Raka melanjutkan warisan itu? Burung itu turun perlahan, hinggap di meja kecil. "Jika kau melanjutkan, kau akan terikat pada batu itu. Kau akan menjadi penjaga berikutnya. Hidupmu tidak lagi sepenuhnya milikmu." Dan kalau Raka memutusnya, batu itu akan kehilangan kekuatannya. Garis janji akan berakhir. Tidak ada lagi penjaga. Nenek menggenggam ujung kainnya erat-erat. "Apakah itu berbahaya?" tanyanya pelan. Burung kakak tua menatapnya. "Tidak ada bahaya jika hati yang memilih bersih dari ambisi." Raka berdiri dan berjalan keluar rumah. Udara malam menyentuh wajahnya. Langit penuh bintang, sunyi, namun terasa dekat. "Nek," katanya tanpa menoleh. Kalau Raka memilih melanjutkan, mungkin Raka akan jarang ada di rumah. Nenek menahan napas. Dan kalau Raka memutusnya, Raka bisa hidup seperti biasa. Mencari buah, merawat nenek, mungkin suatu hari membangun hidup lebih baik. Nenek mendekat ke ambang pintu. "Rak, hidup biasa bukan hal yang buruk." Raka tersenyum kecil. Tapi ayah tidak memilih hidup biasa. Angin berembus pelan. Tiba-tiba, suara yang sudah akrab itu terdengar lagi. "Raka." Raka menegang. Ia menoleh ke arah hutan. Kabut tipis mulai muncul di antara pepohonan. "Ayah," bisiknya. Nenek memegang dadanya. Bayangan samar itu kembali, berdiri di antara cahaya bulan dan gelapnya dedaunan. "Aku tidak datang untuk memaksamu," suara itu lembut. Raka melangkah maju beberapa langkah. Ayah bilang Raka harus memilih. Ya, tapi bagaimana Raka tahu pilihan itu benar? Bayangan itu tampak lebih jelas dari sebelumnya, meski tetap transparan. Pilihan yang benar bukan yang membuatmu terlihat kuat, tetapi yang membuatmu tetap menjadi dirimu. Raka terdiam. "Ayah tidak ingin kau menanggung beban karena merasa wajib," lanjut suara itu. "Ayah ingin kau memilih karena kau mengerti." Raka mengerti ayah melindungi kami, suaranya bergetar. Tapi Raka juga takut kehilangan diri sendiri. Burung kakak tua terbang keluar, hinggap di pagar kayu. "Ketakutan adalah bagian dari keberanian," katanya. Raka menatap ayahnya. Kalau Raka melanjutkan, apakah Raka akan seperti ayah? Pergi dan tidak kembali? Bayangan itu tersenyum lembut. Tidak.
Setiap generasi memiliki cara berbeda menjaga. Raka menghela napas panjang. "Nek," katanya pelan tanpa mengalihkan pandangan dari bayangan itu. "Kalau Raka harus menjadi penjaga, apakah Nenek sanggup?" Nenek Sukati berdiri tegak meski tubuhnya renta. "Kalau itu membuatmu hidup dengan hati tenang, Nenek sanggup." Air mata Raka jatuh. Tapi Raka tidak ingin Nenek sendirian lagi. Nenek tersenyum melalui tangisnya. "Selama ini Nenek tidak pernah sendirian. Ada kenangan ayahmu. Ada kamu." Hening. Suara ayahnya terdengar lagi. "Raka, warisan ini bukan tentang batu. Ini tentang memilih antara takut dan percaya." "Percaya pada apa?" "Pada dirimu." Angin semakin kencang. Kabut bergerak melingkar perlahan. Raka memejamkan mata. Ia membayangkan hidupnya jika melanjutkan perjalanan sunyi ke hutan, tanggung jawab tak terlihat, mungkin kesepian. Lalu ia membayangkan memutusnya, hidup sederhana, tanpa rahasia, tanpa beban janji lama. "Raka ingin hidup tanpa kebencian," bisiknya. "Dan kau sudah melepasnya?" jawab suara itu. Raka membuka mata. "Ayah, apakah ayah menyesal?" Bayangan itu terdiam sejenak. "Tidak. Karena ayah memilih dengan sadar." Jawaban itu membuat dada Raka terasa hangat. Kalau begitu, Raka menelan ludah. Raka juga ingin memilih dengan sadar. Burung kakak tua menatapnya tajam. "Keputusanmu akan mengakhiri atau melanjutkan garis waktu yang panjang." Raka menoleh pada Nenek. "Nek, selama ini kita hidup sederhana. Tapi kita tetap bertahan." Nenek mengangguk. "Kita tidak butuh warisan aneh untuk tetap hidup," lanjut Raka pelan. "Tapi, kalau warisan itu memang tentang menjaga keseimbangan." Ia terdiam. "Ayah," katanya akhirnya. "Raka tidak ingin batu itu menjadi alasan keluarga kita terus terikat pada kesunyian." Bayangan itu tampak lebih lembut. "Kau ingin memutusnya?" Raka menarik napas dalam. Raka ingin memilih hidup sebagai Raka. Bukan sebagai penjaga karena takut sesuatu terjadi. Angin berhenti mendadak. Kabut perlahan mereda. Bayangan ayahnya tersenyum bangga. Itulah keberanian. Air mata Raka kembali jatuh. Apakah itu berarti ayah akan benar-benar pergi? "Raka," suara itu lembut sekali. "Ayah sudah pergi sejak lama. Kau hanya baru belajar menerima." Kalimat itu seperti pelukan terakhir. Bayangan itu perlahan memudar. Namun kali ini tidak menyakitkan. "Terima kasih, Nak." Dan ia menghilang bersama kabut malam. Raka berdiri lama di tempatnya. Burung kakak tua mendekat. "Apakah itu keputusanmu?" Raka mengangguk pelan. "Besok Raka akan kembali ke batu itu." Nenek mendekat dan memeluknya. "Apapun yang terjadi," Nenek bangga. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar dewasa. Bukan karena beban yang ia pikul, tetapi karena keberanian melepaskannya. Malam kembali sunyi. Namun kini, sunyi itu bukan lagi penuh pertanyaan. Sunyi itu penuh kepastian. Dan di antara pepohonan yang berdiri tegap, janji lama mulai merasakan ujung waktunya. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Angin bertiup lebih pelan, seolah hutan menahan napas. Tidak ada suara jangkrik.
Tidak ada desir dedaunan yang biasanya menjadi nyanyian penutup hari. Rumah kayu kecil itu berdiri dalam kesunyian yang berat. Raka duduk di lantai papan, bersandar pada dinding. Kalung tua yang selalu menggantung di lehernya ia genggam erat. Burung kakak tua bertengger di jendela. Nenek Sukati duduk di dekat perapian yang bara apinya mulai memerah. "Raka," suara neneknya pelan, "kamu belum tidur?" Raka menggeleng. "Aku tidak bisa, Nek." Sunyi kembali jatuh. Burung kakak tua memiringkan kepalanya. Mata kecilnya berkilat dalam cahaya api. "Kau sedang berdiri di persimpangan, Raka?" Suara burung itu tiba-tiba terdengar, lebih dalam dari biasanya. Raka menatapnya. "Aku lelah dengan teka-teki," katanya pelan tapi tegas. "Jika kau tahu sesuatu, katakan dengan jelas." Burung itu mengepakkan sayapnya sekali. "Batu itu bukan hanya batu. Kalungmu bukan sekadar kenangan. Dan bayangan yang kau lihat bukan hanya mimpi." Jantung Raka berdegup keras. Nenek Sukati menutup matanya perlahan, seperti ia sudah tahu arah pembicaraan ini akan menuju kemana. "Apa maksudmu?" Raka berdiri. Burung kakak tua menatap lurus ke arahnya. Tempat itu akan terbuka sepenuhnya malam ini. Udara di dalam rumah terasa mendadak dingin. "Terbuka untuk apa?" Suara Raka bergetar. "Untuk kebenaran. Untuk warisan. Untuk pilihan." Raka menoleh pada neneknya. "Nek." Nenek Sukati menarik napas panjang. Matanya memandang api, bukan cucunya. "Pergilah," katanya pelan. Raka membeku. "Apa?" "Pergilah ke batu itu malam ini." "Aku hampir mati di sana, Nek." "Kau tidak hampir mati. Kau hampir mengerti." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ketakutan. Bulan sabit kembali ke batu. Langkah Raka terasa berat ketika ia berjalan menuju hutan. Burung kakak tua terbang di atasnya, kadang hilang dalam gelap, kadang muncul lagi di antara bayang pepohonan. Udara malam terasa berbeda. Tidak mengancam, tapi menunggu. Raka berhenti di depan batu besar berukir itu. Ukiran yang menyerupai kalungnya kini tampak lebih jelas, seolah memancarkan cahaya samar. Burung kakak tua hinggap di atas batu. "Sentuhlah lagi." Raka ragu. "Aku takut." "Takut adalah pintu pertama." Raka memejamkan mata. Tangannya menyentuh permukaan batu. Dingin. Namun kali ini, bukan hanya dingin. Sebuah getaran mengalir dari telapak tangannya menuju dadanya. Kalung di lehernya memanas. Cahaya lembut muncul dari ukiran batu. Dan dunia di sekitarnya memudar. Kabut pertemuan yang tak terelakkan. Raka berdiri di ruang putih tanpa batas. Di hadapannya, sosok itu muncul. Ayahnya. Lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi kabur. Matanya hangat, penuh kesedihan dan cinta. "Raka." Suara itu bukan gema. Bukan bayangan. Itu nyata. "Ayah," suara Raka pecah. Ia ingin berlari. Ingin memeluk. Tapi tubuhnya tak bergerak. "Kenapa ayah pergi?" Pertanyaan itu akhirnya keluar setelah bertahun-tahun terpendam. Ayahnya tersenyum sedih. "Ayah tidak pergi karena ingin meninggalkanmu." "Lalu kenapa?" Suara Raka menggema dalam ruang kosong itu. "Ayah menjaga sesuatu."
Menjaga apa sampai harus meninggalkan anak dan ibunya? Ayahnya mendekat. Warisan. Raka terdiam. Warisan apa? Warisan penjaga. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Penjaga apa? Penjaga keseimbangan. Raka menggeleng. Aku hanya penjual buah. Aku bukan siapa-siapa. Ayahnya tersenyum. Justru karena itu kau layak. Air mata mengalir di pipi Raka. Aku tidak ingin menjadi seperti ayah. Hilang. Sosok ayahnya mendekat lebih dekat. Kau tidak harus menghilang. Lalu, kau hanya harus memilih. Api pilihan yang berat. Tiba-tiba, dua cahaya muncul di sisi Raka. Di sebelah kiri, bayangan rumah kecilnya, neneknya, kehidupan sederhana yang tenang. Di sebelah kanan, hutan bercahaya, batu berukir, dan sesuatu yang besar yang belum ia pahami. Jika kau menolak, suara ayahnya berkata lembut, kau akan hidup seperti biasa. Damai. Tanpa beban. Dan jika aku menerima, kau akan menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kau akan tahu kebenaran. Tapi hidupmu tak akan pernah sama. Raka gemetar. Aku takut. Semua penjaga pernah takut. Air mata Raka jatuh tanpa suara. Aku hanya ingin hidup tenang bersama nenek. Dan siapa yang akan menjaga hutan ini jika bukan kita? Kata, kita, membuat Raka menatap ayahnya. Ayah masih di sini? Selama warisan itu belum diteruskan. Jantung Raka terasa terhimpit. Jadi ayah terikat di sini? Senyum ayahnya penuh makna. Penjaga tidak pernah benar-benar bebas. Itu jawaban yang lebih menyakitkan dari apapun. Herba suara hati. Dalam keheningan itu, Raka teringat wajah neneknya. Tangan renta yang selalu mengusap rambutnya. Senyum lelah setiap pagi. Ia juga teringat hutan. Udara yang ia hirup sejak kecil. Pohon-pohon yang ia panjat. Tanah yang memberi mereka makan. Ia mengangkat wajahnya. Jika aku menerima, apakah aku akan meninggalkan nenek? Ayahnya menatapnya dalam. Kau tidak meninggalkannya. Kau melindunginya. Raka memejamkan mata. Air mata mengalir deras. Aku tidak ingin hidupku hanya tentang bertahan hidup, bisiknya. Aku ingin hidupku berarti. Cahaya di sekelilingnya bergetar. Aku menerima. Kata-kata itu keluar dengan napas yang berat. Dan seketika, cahaya menyelimuti tubuhnya. Bintang bersinar kembali ke dunia nyata. Raka terjatuh di depan batu. Napasnya terengah. Burung kakak tua hinggap di dekat wajahnya. Apakah kau memilih? Raka membuka mata. Matanya berbeda. Lebih dalam. Lebih tenang. Aku memilih. Burung itu mengangguk perlahan. Mulai malam ini, kau bukan lagi hanya Raka. Angin berhembus lembut. Hutan kembali bersuara. Seolah menyambut sesuatu yang baru. Raka berdiri perlahan. Ia menatap batu itu sekali lagi. Ayah. Angin menyentuh wajahnya, hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa terhubung. Batang padi kembali ke rumah. Ketika ia kembali ke rumah, Nenek Sukati sudah berdiri di depan pintu.
Ia menatap cucunya lama. "Kau sudah memilih," katanya pelan. Raka mengangguk. Nenek mendekat. Tangannya yang renta menyentuh pipi Raka. "Matamu sama seperti ayahmu malam itu." Air mata nenek akhirnya jatuh. "Kau marah padaku?" tanya Raka lirih. Nenek menggeleng. "Aku bangga." Kata itu membuat dada Raka hampir runtuh. Ia memeluk neneknya erat. "Aku tidak akan meninggalkan nenek. Aku tahu." Burung kakak tua terbang mengitari mereka, lalu hinggap di atap rumah. "Perjalanan baru dimulai," katanya. Raka menatap hutan di kejauhan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Ia tidak tahu beban seperti apa yang akan datang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berjalan dalam kebingungan. Ia berjalan dalam pilihan. Dan pilihan itu, meski berat, ia ambil dengan hati yang utuh. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Udara masih sejuk seperti biasa, tanah masih lembab oleh embun, dan cahaya matahari menembus sela pepohonan dengan lembut. Namun ada sesuatu yang berubah. Bukan pada hutan. Bukan pada rumah kayu kecil itu. Tetapi pada diri Raka. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap jauh ke arah pepohonan. Kalung tua di lehernya terasa lebih berat, seolah bukan lagi sekadar benda, melainkan tanggung jawab yang tak kasat mata. Nenek Sukati memandang cucunya dari dalam rumah. "Kau tidak sarapan?" tanyanya lembut. Raka menoleh, tersenyum tipis. "Aku tidak lapar, Nek." Nenek berjalan mendekat. Ia menatap wajah Raka dengan teliti. "Semalam, kau berubah." Raka terdiam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Burung kakak tua terbang turun dan hinggap di pagar kayu. "Perubahan tidak perlu dijelaskan. Ia akan terlihat," katanya pelan. Raka menarik napas panjang. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Burung itu menatapnya dalam. "Menjaga bukan berarti berdiri dan menunggu. Kau akan diuji." Kata itu menggantung di udara. "Diuji bagaimana?" tanya Raka. Burung kakak tua tidak langsung menjawab. Ia justru terbang menuju hutan. "Datanglah." Herba bisikan yang tak terdengar. Raka berjalan memasuki hutan sendirian. Nenek Sukati tidak melarangnya. Ia hanya berdiri di depan rumah, menatap punggung cucunya dengan doa yang tak terucap. Di tengah perjalanan, Raka mulai merasakan sesuatu. Bukan suara. Bukan bayangan. Melainkan perasaan. Seperti ada yang gelisah. Seperti tanah bergetar oleh keresahan yang tak terlihat. "Apa yang terjadi?" bisik Raka. Burung kakak tua hinggap di dahan rendah. Keseimbangan mulai terganggu. "Apa maksudmu?" Setiap penjaga harus mampu merasakan ketika sesuatu tidak selaras. Raka menutup mata. Ia mencoba mendengarkan. Awalnya hanya sunyi. Lalu perlahan, ia merasakan. Rasa takut. Rasa marah. Rasa kehilangan. Perasaan itu bukan miliknya. Itu datang dari hutan. Raka membuka mata dengan napas terengah. Ada yang salah. Burung kakak tua mengangguk. Ujian pertamamu bukan tentang kekuatan, tapi tentang hati. Kabut bayangan yang datang tanpa panggilan. Tiba-tiba udara menjadi lebih dingin. Kabut tipis muncul di antara pepohonan. Dan dari kabut itu,
Sosok yang ia kenal muncul kembali. Ayahnya. Namun kali ini tidak dengan senyum lembut. Wajahnya tampak tegang. "Ayah?" "Raka," suara itu berat. "Kau sudah memilih. Sekarang buktikan." "Apa yang harus kubuktikan?" Sosok itu menunjuk ke arah dalam hutan. "Kemarilah." Raka mengikuti tanpa berpikir panjang. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan gelisah itu. Lalu ia melihatnya. Seekor rusa terbaring di tanah. Kakinya terluka. Napasnya tersengal. Raka berlutut. "Apa yang terjadi padamu?" Ia tahu rusa itu tak bisa menjawab. Namun ia bisa merasakan rasa sakitnya. "Apa ini ujianku?" tanya Raka pada bayangan ayahnya. Penjaga bukan hanya menjaga yang besar. Ia menjaga yang lemah. Raka menggenggam tangannya. "Aku bukan penyembuh. Tidak semua luka perlu keajaiban. Beberapa hanya butuh kepedulian." Air mata menggenang di mata Raka. Ia merobek sebagian kain bajunya, membalut kaki rusa itu. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak berhenti. "Bertahanlah," bisiknya. Burung kakak tua memperhatikan dalam diam. Api ujian sebenarnya. Saat Raka selesai membalut luka rusa, tanah kembali bergetar. Namun kali ini bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh kemarahan. Sebuah bayangan gelap muncul di balik pepohonan. Bukan makhluk nyata, melainkan bentuk dari rasa benci dan keserakahan yang selama ini tersembunyi di hati manusia. Raka berdiri. "Apa itu?" Burung kakak tua menjawab pelan. "Itulah yang mengganggu keseimbangan." Bayangan itu mendekat. Suara bisikan terdengar. "Kau tidak akan mampu. Kau hanya manusia miskin. Kau tidak pantas." Suara-suara itu seperti menghantam pikirannya. Raka memegang kepalanya. "Diam." Bayangan itu tertawa. "Kau takut." Raka memang takut. Kakinya gemetar. Ia ingin lari. Ia ingin kembali ke rumah, memeluk neneknya, dan hidup sederhana tanpa beban ini. "Ayah," suaranya lemah. Bayangan ayahnya berdiri di sampingnya. "Raka." Penjaga tidak melawan dengan amarah. "Lalu bagaimana?" Dengan keteguhan. Raka menarik napas panjang. Ia menatap bayangan gelap itu. "Aku memang hanya manusia biasa," katanya pelan. "Aku miskin. Aku takut. Aku ragu." Bayangan itu tertawa semakin keras. "Tapi aku tidak sendiri." Kalung di lehernya mulai bersinar lembut. "Aku memiliki hati yang tidak ingin menyakiti." Cahaya itu semakin terang. Bayangan gelap mulai bergetar. "Aku tidak akan membencimu. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan." Cahaya dari kalung menyebar, bukan seperti api yang membakar, melainkan seperti air yang menenangkan. Bayangan itu perlahan memudar. Bisikannya melemah. Dan akhirnya, hilang. Batang padi pengakuan yang tenang. Raka terjatuh berlutut. Napasnya berat. Tubuhnya gemetar. Ayahnya mendekat. "Kau lulus ujian pertama." "Aku tidak merasa menang." Penjaga sejati tidak pernah merasa menang. Ia hanya memastikan tidak ada yang kalah. Raka menunduk.
Aku hampir lari. Tapi kau tidak lari. Air mata kembali jatuh. Aku takut gagal. Ayahnya tersenyum lembut, seperti dulu. Takut gagal berarti kau peduli. Kabut mulai memudar. Sosok ayahnya semakin samar. Apakah aku akan terus diuji? Tanya Raka. Selama kau hidup. Dan ayah? Ketika kau cukup kuat, aku akan pergi dengan tenang. Raka menggigit bibirnya. Ia tidak ingin kehilangan lagi. Namun ia mulai mengerti. Beberapa kepergian bukan kehilangan, melainkan penyelesaian. Matahari terbit kembali dengan hati baru. Raka kembali ke rumah saat matahari mulai condong. Nenek Sukati berdiri di depan pintu. Tanpa bertanya, ia tahu. Kau menghadapi sesuatu. Raka mengangguk. Aku takut, Nek. Nenek memeluknya. Keberanian bukan tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah saat takut. Raka memeluk neneknya lebih erat. Aku hampir menyerah. Tapi kau tidak menyerah. Burung kakak tua hinggap di atas atap. Penjaga mulai memahami. Raka menatap hutan sekali lagi. Ia tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani. Ia merasa bertumbuh. Herba pesan yang tersirat. Malam itu, Raka duduk di depan rumah bersama neneknya. Tidak banyak kata. Hanya keheningan yang damai. Nek, katanya pelan, kalau suatu hari aku harus pergi jauh demi menjaga sesuatu, apakah nenek akan marah? Nenek tersenyum tipis. Aku hanya akan marah jika kau pergi tanpa alasan yang benar. Raka tersenyum. Dan jika alasannya untuk melindungi, aku akan bangga. Angin malam berhembus lembut. Burung kakak tua memejamkan mata. Dan di antara suara dedaunan, Raka menyadari satu hal penting. Menjadi penjaga bukan tentang kekuatan yang hebat. Bukan tentang mengalahkan sesuatu. Melainkan tentang memilih untuk tetap memiliki hati yang lembut, bahkan saat dunia mencoba mengeraskannya. Ujian pertama telah ia lalui. Bukan dengan keberanian yang gagah, tetapi dengan hati yang tetap memilih kebaikan. Dan perjalanan itu masih panjang. Pagi itu datang tanpa kegelisahan. Tidak ada getaran aneh di tanah. Tidak ada kabut yang turun tiba-tiba. Tidak ada bayangan gelap yang mengusik. Namun justru ketenangan itulah yang terasa asing bagi Raka. Ia duduk di tangga rumah kayu, memandangi sinar matahari yang jatuh lembut di atas tanah yang masih basah oleh embun. Kalung di lehernya kini tidak lagi terasa berat. Hangatnya seperti denyut nadi yang seirama dengan napasnya. Burung kakak tua hinggap di pagar, memperhatikan Raka dalam diam. Kau berbeda, kata burung itu akhirnya. Raka tersenyum tipis. Aku merasa lebih tenang. Tenang bukan berarti selesai. Aku tahu. Nenek Sukati keluar membawa sekeranjang kecil buah yang baru dipetik. Kau tidak ke hutan hari ini? Tanyanya. Raka menggeleng pelan. Hari ini aku ingin di rumah saja. Nenek menatapnya lama. Ada rasa lega di wajahnya. Kedamaian juga bagian dari tugasmu sekarang. Raka menunduk. Ia mulai memahami bahwa menjaga bukan hanya tentang menghadapi bayangan gelap atau makhluk tak terlihat. Kadang menjaga berarti hadir. Menjadi kuat dalam diam. Herba perubahan yang tak terlihat.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang anehnya ringan. Rusa yang pernah ia tolong tampak kembali berjalan di antara pepohonan. Hutan terasa lebih hidup. Udara lebih segar. Raka mulai merasakan sesuatu yang baru. Ia bisa merasakan ketika pohon-pohon bernapas, ketika tanah terasa lelah, ketika angin membawa pesan kecil yang tak terdengar oleh telinga biasa. Namun di balik semua itu, ada satu luka yang belum sembuh. Luka dalam dirinya sendiri. Malam itu, saat bulan tergantung pucat di langit, Raka duduk sendirian di depan batu besar berukir itu. "Ayah," bisiknya. Tidak ada cahaya. Tidak ada kabut. Ia menghela napas panjang. "Aku sudah menerima warisan itu. Aku sudah memilih. Tapi kenapa hatiku masih terasa kosong?" Angin berhembus lembut. Lalu suara yang familiar itu muncul. Kosong bukan berarti hampa. Raka menoleh. Bayangan ayahnya berdiri di samping batu, lebih jelas dari sebelumnya, namun juga lebih ringan. "Ayah, kau menyimpan sesuatu yang belum kau lepaskan." Raka menatap tanah. "Aku marah." Bayangan itu mendekat. Marah pada siapa? Pada ayah. Udara menjadi hening. Raka menatap sosok itu dengan mata yang bergetar. "Aku tumbuh tanpa ayah. Aku melihat nenek bekerja keras. Aku belajar menahan tangis sendirian. Dan sekarang aku tahu ayah memilih untuk menjadi penjaga, tapi aku tetap merasa ditinggalkan." Kata-kata itu keluar seperti air bah yang lama tertahan. Ayahnya tidak membela diri. Tidak marah. Hanya mendengarkan. "Apakah aku salah merasa seperti itu?" Suara Raka melemah. "Tidak," jawab ayahnya lembut. "Perasaanmu adalah kebenaranmu." Air mata Raka jatuh. "Aku ingin membenci ayah. Tapi aku tidak bisa. Karena hatimu terlalu lembut untuk menyimpan benci." Raka tertawa kecil dalam tangisnya. Itu bukan pujian. Itu kekuatan. Api pengakuan yang membebaskan. Raka berdiri. "Ayah, apakah ayah menyesal?" Bayangan itu terdiam lama. "Ayah menyesal membuatmu tumbuh dalam kesepian." Jawaban itu membuat dada Raka terasa diremas. Tapi ayah tidak menyesal melindungi. Raka memejamkan mata. "Kalau suatu hari aku harus memilih antara keluargaku dan tanggung jawabku, apa yang harus kulakukan?" Ayahnya menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Penjaga sejati tidak memilih salah satu." "Bagaimana mungkin?" "Karena jika kau menjaga dengan benar, kau melindungi keduanya." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat ayahnya sebagai sosok yang meninggalkannya. Ia melihatnya sebagai seseorang yang juga pernah takut. Juga pernah ragu. "Ayah, aku memaafkanmu." Kalimat itu keluar pelan. Namun begitu diucapkan, seolah beban besar terangkat dari dadanya. Cahaya lembut muncul di sekitar batu. Ayahnya tersenyum, senyum paling tenang yang pernah Raka lihat. "Dan ayah memaafkan dirimu." "Apa maksudnya?" "Kau terlalu lama menyalahkan dirimu karena merasa tidak cukup." Air mata kembali mengalir. Raka menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini ia bukan hanya marah pada ayahnya. Ia marah pada dirinya sendiri. Merasa tidak cukup kuat. Tidak cukup berani. Tidak cukup berarti. "Aku hanya ingin hidup sederhana," bisiknya. "Dan kau masih bisa." "Aku takut kehilangan lagi."
Cinta bukan tentang menahan agar tidak pergi. Cinta adalah memastikan yang pergi tidak sia-sia. Kata-kata itu terpatri dalam hati Raka. Matahari terbit perpisahan yang tenang. Cahaya di sekitar ayahnya semakin lembut. Tubuh bayangan itu mulai memudar. "Ayah," suara Raka panik. "Tenanglah. Apakah ayah akan pergi?" "Sudah waktunya." Raka merasa dadanya retak. "Tapi aku belum siap." "Kau sudah siap sejak kau memilih." Raka melangkah maju, meski tahu ia tak bisa menyentuh. "Ayah, aku akan menjaga." Ayah tahu. Cahaya itu semakin tipis. "Jaga nenekmu." "Ya." "Jaga hatimu." "Aku akan mencoba." "Dan jangan pernah merasa sendirian." Bayangan itu tersenyum sekali lagi. Lalu perlahan, hilang. Tidak ada suara. Tidak ada ledakan cahaya. Hanya keheningan yang damai. Raka berdiri lama di depan batu. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, kehilangan tidak terasa seperti luka. Ia terasa seperti penutupan. Batang padi kembali dengan damai. Saat Raka kembali ke rumah, Nenek Sukati sudah duduk di depan pintu. Tanpa bertanya, ia tahu sesuatu telah berubah. "Dia sudah pergi?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. Nenek tersenyum tipis, meski matanya basah. "Sudah waktunya." Raka duduk di sampingnya. "Aku memaafkannya, Nek." Nenek menggenggam tangan cucunya. "Dan kau memaafkan dirimu?" Raka menoleh. Ia terdiam beberapa saat. "Ya." Burung kakak tua terbang rendah di depan mereka. "Lingkaran telah lengkap," katanya pelan. Raka menatap hutan. Ia tidak lagi merasa dibayangi. Ia tidak lagi merasa mengejar sesuatu. Ia merasa utuh. Herba cahaya yang baru. Hari-hari berikutnya, perubahan terasa nyata. Tanaman di sekitar rumah tumbuh lebih subur. Buah yang mereka petik terasa lebih manis. Udara terasa lebih ringan. Namun perubahan terbesar bukan pada hutan, melainkan pada Raka. Ia tertawa lebih sering. Ia berbicara lebih lembut. Ia berjalan tanpa beban masa lalu. Suatu sore, ia duduk bersama neneknya. "Nek," katanya pelan, "aku tidak tahu seperti apa masa depan nanti." Nenek tersenyum. Masa depan tidak perlu diketahui. Ia hanya perlu dijalani. Raka mengangguk. Burung kakak tua hinggap di bahunya. "Ujian terbesar bukan melawan bayangan," katanya, "melainkan berdamai dengan diri sendiri." Raka tersenyum kecil. "Kalau begitu, mungkin aku sudah melewati yang paling sulit." Burung itu terkekeh pelan. Perjalanan belum selesai. Raka menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia tahu masih akan ada ujian. Masih akan ada malam panjang. Namun kini ia tidak takut. Karena ia tidak lagi berjalan dengan luka yang terbuka. Ia berjalan dengan hati yang sembuh. Dan dalam keheningan senja itu, seorang pemuda yang dulu merasa kecil dan tak berarti akhirnya menemukan cahaya yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu berbeda. Bukan karena angin yang bertiup lebih lembut. Bukan karena cahaya matahari yang lebih hangat. Melainkan karena tidak ada lagi rasa kehilangan yang mengendap di dada Raka.
Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana itu, memandang pepohonan tua yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Tanah masih lembab oleh embun. Udara masih sejuk seperti biasa. Namun kini, setiap helaan napasnya terasa penuh. Nenek Sukati duduk di bangku kayu kecil di samping pintu. "Kenapa kau memandang hutan seperti itu?" tanyanya pelan. Raka tersenyum. "Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hutan tidak lagi terasa jauh." Nenek tersenyum samar. "Memang tidak pernah jauh." Raka duduk di sampingnya. "Selama ini aku mengira hutan adalah sesuatu yang harus kutaklukkan atau kujaga. Tapi sekarang, rasanya seperti ia hanya perlu dipahami." Burung kakak tua terbang turun dan hinggap di pagar kayu. "Penjaga yang sejati tidak berdiri di atas yang dijaga," katanya. Ia berdiri bersama. Raka mengangguk pelan. Herba hidup yang tetap sederhana. Hari-hari berlalu. Raka tetap memetik buah bersama neneknya. Tetap membawa hasil hutan untuk dijual. Tetap menyapu halaman rumah kayu kecil itu setiap pagi. Tidak ada mahkota. Tidak ada kekuatan yang mencolok. Tidak ada perubahan yang membuatnya tampak berbeda di mata orang lain. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Suatu sore, saat mereka sedang memisahkan buah yang matang dan yang belum, Nenek Sukati berkata pelan, "Kau tidak pernah lagi memanggil namanya." Raka berhenti sejenak. Ia tahu siapa yang dimaksud. "Ayah tidak lagi terasa jauh, Nek. Aku tidak perlu memanggilnya." Nenek menatap cucunya dengan mata yang penuh bangga. Kadang yang paling dekat justru yang tidak terlihat. Raka tersenyum kecil. "Aku dulu berpikir warisan itu adalah beban. Sekarang aku tahu warisan bukan tentang apa yang ditinggalkan, tapi tentang apa yang kita teruskan." Nenek mengangguk. Api ujian terakhir yang sunyi. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bukan karena ancaman. Bukan karena bayangan gelap. Melainkan karena perubahan. Burung kakak tua hinggap di jendela rumah. Raka menoleh. Apalagi, ia tersenyum ringan. "Perjalananku bersamamu hampir selesai." Raka terdiam. Ia tidak panik. Ia tidak takut. Hanya hening. "Apa maksudmu?" Burung itu menatapnya dalam. "Tugasmu tidak lagi membutuhkan perantara." Raka memandang kalung di lehernya. "Aku tidak akan kehilangan arah. Selama kau menjaga hatimu, kau tidak akan pernah tersesat." Raka menelan pelan. "Kau akan pergi?" Burung kakak tua tidak langsung menjawab. Setiap penjaga harus belajar berdiri tanpa tongkat. Raka tersenyum tipis. "Sejak awal, kau tahu ini akan terjadi." Burung itu mengangguk pelan. "Aku hanya membantumu mengingat siapa dirimu." Angin malam menyentuh wajah Raka. Tidak ada kesedihan yang meledak. Hanya rasa terima kasih yang dalam. "Terima kasih," katanya pelan. Burung kakak tua mengepakkan sayapnya. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada keberanianmu sendiri." Raka menunduk hormat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak membutuhkan tanda atau cahaya untuk tahu bahwa ia siap. Matahari terbit fajar baru. Keesokan paginya, burung kakak tua tidak lagi ada di pagar. Tidak di atap. Tidak di dahan pohon. Raka berdiri di halaman. "Nek,
katanya pelan, ia sudah pergi. Nenek Sukati tersenyum lembut. Semua yang datang untuk membimbing pada akhirnya akan pergi. Raka memandang langit yang mulai memerah oleh cahaya fajar. Aku tidak merasa kehilangan. Karena kau tidak lagi bergantung. Raka menarik napas panjang. Ia merasakan tanah di bawah kakinya. Ia merasakan angin di wajahnya. Ia merasakan kehidupan mengalir di sekelilingnya. Dan di dalam dirinya, ada suara yang tidak lagi asing. Bukan suara burung. Bukan bayangan ayahnya. Melainkan suara hatinya sendiri. Batang padi warisan yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, saat Raka dan Nenek Sukati duduk di depan rumah, seorang anak kecil dari desa terdekat lewat dengan wajah sedih. Raka memperhatikannya. Ia berdiri dan mendekat. "Ada apa?" Anak itu menunduk. "Pohon di dekat rumahku tumbang. Ayahku marah. Aku takut." Raka tersenyum lembut. Pohon yang tumbang bukan akhir dari kehidupan. Kadang ia memberi ruang untuk yang baru tumbuh. Anak itu menatapnya. "Benarkah?" "Benar." Nenek memperhatikan dari kejauhan. Dan dalam tatapan itu, ia tahu sesuatu. Warisan itu telah berpindah sepenuhnya. Bukan karena cahaya. Bukan karena tanda magis. Tetapi karena sikap. Karena pilihan. Karena hati. Herba pesan terakhir. Malam itu, Raka duduk sendiri di depan batu berukir. Ia menyentuhnya. Tidak ada cahaya. Tidak ada kabut. Namun ada kehangatan. "Ayah," bisiknya pelan, "aku mengerti sekarang." Angin berhembus lembut. Aku tidak harus menjadi seperti ayah. Aku hanya harus menjadi diriku sendiri. Kalung di lehernya terasa hangat. Bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai pengingat. Bahwa keberanian tidak selalu tampak. Bahwa penjaga tidak selalu dikenal. Bahwa warisan terbesar bukanlah kekuatan yang luar biasa, melainkan hati yang memilih untuk tetap baik. Matahari terbit penutup. Tahun-tahun berlalu. Rumah kayu itu tetap berdiri. Pepohonan tetap tumbuh. Nenek Sukati menua dengan tenang. Raka tetap bekerja keras, tetap sederhana. Namun setiap langkahnya membawa kesadaran bahwa hidup bukan tentang menghindari kehilangan. Bukan tentang mengejar kekuatan, melainkan tentang menerima peran kita dengan hati yang lapang. Dan jika suatu hari ada yang bertanya, siapa penjaga hutan ini? Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada cerita besar yang diumumkan. Hanya seorang pemuda sederhana yang tersenyum dan berkata, "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan." Karena warisan yang paling kuat bukan yang terlihat oleh mata, melainkan yang tumbuh dalam diam dan mengubah dunia tanpa suara.